Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kekuatan, kesempatan dan kesehatan untuk hadir di kelas ini untuk melaksanakan proses pembelajaran seperti biasa. Ketua kelas silakan pimpin doa. Kita berdoa sebelum memulai. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya ketua kelas. Ketua kelas hari ini bagaimana anggotanya? Ada semua atau ada yang Hadir semua, Pak. Ada semua ya? Apa perhatikan ya? Jadi ketika Pak Guru lagi mengajar atau menyampaikan materi, kalian harus perhatikan ya, agar ketika Pak Guru menjelaskan, kalian bisa menambah pengetahuan dan menambah wawasan serta mendapat manfaat dari proses pembelajaran hari ini. Kemarin itu kita sudah membahas materi apa? Ada yang masih ingat? Ya silakan Gibran. Teks cerita pendek. Iya, teks cerita pendek bagus sekali ya. Oke, di dalam teks cerita pendek kemarin itu kita membahas tentang materi apa? Ada yang masih ingat? Ya, silakan, Nel. Menceritakan tentang cerita yang berjudul Kupu-kupu Ibu karya Komang Ira Puspita Ningsih. Iya, beri aplaus untuk kedua temanmu. Ya. Jadi kalau kemarin kita bahas tentang teks cerita pendek, hari ini kita akan bahas tentang teks prosedur. Sama-sama membahas teks dan sama-sama juga akan bercerita. Hanya modelnya kalau di dalam cerpen kemarin itu cerita tentang sebuah cerita diceritakan tentang perjalanan seorang tokoh. Kalau yang ini dalam teks prosedur itu kurang lebih kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan sesuatu. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang materi dengan kompetensi dasar 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, membuat cenderamata dan lain-lain dari berbagai sumber yang didengar atau dibaca. Dan tujuan pembelajaran setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tentang teks prosedur, peserta didik diharapkan mampu 1. Menganalisis struktur teks prosedur dari berbagai sumber yang dibaca dengan tepat. Kemudian yang kedua, menganalisis aspek kebahasaan teks prosedur dari berbagai sumber yang dibaca dengan tepat. Bisa dilihat semua? Bisa. Bagus sekali. Oke. Seperti yang Pak Guru bilang tadi, kita akan membahas tentang teks prosedur. Sebelumnya, ada yang sudah tahu tentang teks prosedur itu apa? Tidak ada. Teks prosedur adalah teks yang berisi tentang petunjuk tahapan untuk membuat, menggunakan, memakai, dan melakukan sesuatu. Contoh, misalnya ada yang menjelaskan bagaimana cara memotong rambut. Ya. Selain memotong rambut, petunjuk apa lagi yang biasa kamu lihat atau biasa kamu dengar? Tentang apa? Membuat apa? Buat kue. Iya, membuat kue. Kue apa biasa yang dibuat? Kue apa? Kue iya, kue rambutan. Biasa pembuatan itu pasti ada tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang dituliskan kan? Iya. Nah, jadi tahapan-tahapan itu disebut dengan teks prosedur. Ya. Struktur teks prosedur. Di dalam struktur teks prosedur terbagi atas 5 bagian. Ada yang namanya judul, tujuan atau pengantar, kemudian bahan dan alat, kemudian langkah-langkah, dan yang terakhir itu penutup. Seperti yang saya bilang tadi, ketika kita membuat kue rambutan atau kita mencukur rambut, maka akan biasanya ada judul tentang kegiatan apa yang kita lakukan, kemudian tujuan kita melakukan kegiatan itu untuk apa, kemudian bahan-bahan dan alat. Ketika buat kue, bahan apa yang kita gunakan, ketika kita cukur rambut, bahan apa yang kita gunakan, kemudian langkah-langkah atau cara-caranya seperti apa, tahapannya seperti apa, kemudian yang terakhir itu penutup. Bisa dimengerti? Bisa. Selain struktur teks prosedur, kita juga akan membahas ciri kebahasaan. Jadi ciri kebahasaan di dalam teks prosedur itu terbagi atas 3 bagian. Ya, ada yang namanya kalimat perintah, ada kalimat larangan, dan ada yang namanya konjungsi. Perhatikan, kalimat perintah itu seperti ini.
Nah, seperti ini. Kalimat yang berisi permintaan atau melarang seseorang melakukan sesuatu dalam teks prosedur, kalimat perintah biasanya menggunakan partikel lah dan kan. Ya, kalimat perintah itu identik dengan partikel lah dan kan. Contohnya seperti ini. Di sini ada contoh kalimat perintah, masukkan garam secukupnya. Jadi ada partikel kan di sini, masukkan. Kata masukkan di sini adalah termasuk kategori kalimat perintah ya. Nah, jadi ini cirinya. Kemudian tuanglah air sedikit demi sedikit. Kata partikel lah pada kata tuanglah itu termasuk ciri kalimat perintah. Nah, bisa dimengerti ya? Bisa. Oke. Sekarang perhatikan, Pak Guru akan menayangkan contoh video cara pembuatan tes. Nanti ketika kamu pulang, kamu mungkin bisa coba ini, bisa coba dilakukan. Ya, jadi tadi itu adalah dari video tadi itu tentang cara membuat apa? Ya, silakan. Es goyobot. Tentang es Goyobot. tentang es goyobot. Jadi kan apa tadi yang disiapkan? Santan. Ada santan, Susu kental. susu kental, Alpukat. alpukat. Kolang kaling. Iya, betul sekali. Kolang kaling, apa lagi? Ketan hitam. Ya, ketan hitam. Apa lagi? Ada yang bisa menambahkan? Yes. Apa lagi? Ya, kelapa muda, bagus sekali. Apa lagi? Es batu. Apa lagi? Jeruk. Es jeruk. Iya, bagus. Tadi itu yang kamu sebutkan ini termasuk bahan-bahannya ya. Iya. Termasuk bahan-bahannya. Sekarang kita ke alatnya. Apa yang digunakan tadi? Alat-alat yang digunakan? Kita menggunakan apa? Mangkuk ya. Apa lagi? Pisau. Apa lagi? Sendok. Apa lagi? Mangkuk, pisau, kemudian sendok. Ya. Yang tadi bagaimana cara pembuatannya? Ada yang masih ingat? Bisa menyebutkan salah satunya mungkin bagaimana caranya, diapakan dan bagaimana? Ada yang bisa menyebutkan? Pertama kita lihat apa yang dilakukan. Memasukkan apa? Kelapa mudanya ke dalam mangkuk. Kemudian setelah dimasukkan apa yang dicampur? Dicampurkan, iya, dicampurkan alpukat, dicampur apa lagi? Iya, ketan, kemudian apa lagi? Susu. Ya, susu. Sehingga menjadi apa? Es. Ya, es apa? Es goyobot. Iya, es goyobot. Sekarang apa manfaatnya ketika kamu minum es goyobot? Segar. Kalau tadi Ramdan bilang enak, yang lainnya bilang segar. Satu orang lagi, apa lagi? Menyehatkan. Ya, karena ada buahnya ya. Iya. Ya, bagus sekali. Sampai di sini sudah dipahami tentang bagaimana itu teks prosedur? Sudah ya? Sudah. Berarti selanjutnya kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Ya, kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik atau bisa disebut dengan LKPD. Di dalam LKPD ini, di dalam LKPD ada teks yang akan Pak Guru sajikan. Di dalam teks ini selanjutnya setelah kalian menganalisis struktur, kalian juga akan menganalisis aspek kebahasaan yang ada di dalam teks prosedur yang akan Pak Guru bagikan dalam LKPD. Kemudian ketika Pak Guru sudah bagikan, kalian akan kerjakan pertanyaannya. Setelah kalian kerjakan, nanti kita bentuk dalam 5 kelompok karena jumlah siswa 20 orang ya, kita kelas? Iya, Pak. Ya. Karena jumlah siswa 20 orang, maka kita bagi kita akan bentuk 5 kelompok. Dalam satu kelompok terdiri atas 4 orang anggota, 4 orang siswa. Nah, ketika kamu sudah mengerjakan secara berkelompok LKPD-nya, nanti satu orang perwakilan kelompok akan tampil ke depan membacakan hasil diskusinya. Kemudian kelompok lain akan bisa menanggapi jawaban dari kelompok yang tampil. Dan saja. Nah, sekarang kita langsung bentuk kelompoknya saja. Jadi yang deretan paling depan karena jumlahnya 4 orang, jadi ini adalah kelompok 1 ya. Yang duduk di paling depan adalah kelompok 1. Yang duduk urutan kedua adalah kelompok 2. Yang berada di urutan ketiga adalah kelompok 3. Yang urutan keempat adalah kelompok 4. Dan yang paling ujung, paling belakang adalah kelompok 5. Untuk tempat duduk kelompok 1 itu berada di sini. Kelompok 2 berada di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sana, dan kelompok 5 ada di belakang. Ya. Sekarang silakan dibentuk kelompoknya, silakan.
Waktu mengerjakan LKPD, Pak Guru beri waktu 25 menit ya. 25 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Waktu mengerjakan 5 menit lagi ya. Satu menit lagi. Sudah ya? Sudah. Kemudian selanjutnya nanti kelompok yang akan tampil ke depan, ketika kelompok satu tampil misalnya, nanti kelompok lain bisa menanggapi penampilan dari kelompok yang tampil ya. Jadi ada masukan atau ada saran atau ada jawaban yang berbeda. Kita mulai dari kelompok satu. Silakan kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan? Tidak ada? Oke, silakan. Alim. Pak, membacanya terbata-bata. Oke, membacanya terbata-bata ya. Oke, bagus sekali Alim. Jadi untuk penampilan selanjutnya nanti kita diperbaiki ya saran dari temanmu ya. Beri aplaus untuk kelompok. Selanjutnya kita ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada tanggapan dari kelompok yang lain? Oke, kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Sebentar ya, kelompok 3. Silakan Nabil. Oke, bagus. Beri aplaus dulu untuk yang satu. Ya, sekarang kita ke kelompok terakhir, kelompok 5. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba perhatikan dari penampilan kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 secara keseluruhan alhamdulillah semuanya sudah bagus-bagus tampilannya. Hanya ada beberapa kelompok yang tampil tadi yang kemudian dikomentari atau diberikan masukan itu bisa menjadikan bahan pelajaran untuk atau apa namanya perbaikan ya ketika tampil atau tampil di mata pelajaran selanjutnya. Dengan berakhirnya penampilan kelompok 5 tadi, maka untuk pembelajaran hari ini Pak Guru rasa cukup. Sebelum Pak Guru menutup, kesimpulan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa? Oke, kita mulai dari dulu ya. Silakan. Kesimpulan tes prosedur menganalisis struktur tes prosedur 1. Judul 2. Bahan-bahan 3. Langkah-langkah 4. Bentuk. Oke, bagus sekali untuk kelompok materi, kelompok 3 ya. Beri aplaus dulu. Selanjutnya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan yang kedua? Silakan. Tadi yang kata di belakang ya. Silakan Halil. Berdiri, silakan berdiri supaya kedengaran. Ya, silakan Halil. Kesimpulan analisis teks prosedur ada larangan, perintah dan konjungsi. Ya, menganalisis ada perintah, ada larangan, ada konjungsi. Bagus sekali, tepuk tangan. Ya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah hari ini kita sudah membahas tentang teks prosedur, di mana dalam teks prosedur hari ini kita sudah membahas tentang struktur teks prosedur, di mana dalam struktur prosedur itu terbagi atas 5 bagian yang sudah disebutkan teman-teman tadi. Kemudian setelah kita bahas struktur teks prosedur, kita juga sudah menganalisis aspek kebahasan dari teks prosedur, di mana dalam aspek kebahasaan tadi ada 3 ya. Ada yang namanya perintah, ada yang namanya larangan, dan ada kalimat konjungsi. Sampai di sini apa ada pertanyaan? Oke. Untuk pertemuan selanjutnya insya Allah kita juga akan membahas tentang tes. Hanya yang kita bahas itu adalah tentang tes deskripsi. Ya. Kita akan bahas tentang apa? Tes apa? Deskripsi. Kita akan membahas tentang tes deskripsi. Karena hari ini sudah tidak ada pertanyaan, Pak Guru rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Belum tak pulang, ada selesai.